Nah, nilai dari tugas itu biasanya kan nilainya kan tinggi-tinggi ya tugas ya. Oke ya. Ini bisa mengatur sehingga kan apa ya bisa meskipun prosentasenya sedikit ya itu bisa digunakan untuk menaikkan ya. Yang sudah tinggi ya sudah, tetapi yang rendah itu bisa dinaikkan. Kemudian yang kedua, dengan tugas ini kan sebenarnya filosofinya sederhana bahwa ketika kita mengukur kompetensi mahasiswa ya yang mengikuti mata kuliah farmakologi itu tidak bisa dilihat pada saat ujian saja. Kalau misalkan nih pada saat ujian mahasiswanya itu berhalangan atau pas sakit tidak mood ya sehingga mengerjakan delalah nggak bisa mengerjakan kan kasihan kalau menurut saya ya sehingga kemudian ya ini ada apa istilahnya alternatif bukan alternatif ya istilahnya ada tugas yang ini bisa digunakan ya untuk meningkatkan apa namanya nilai yang didapatkan oleh adik-adik mahasiswa di situ ya jadi apa namanya saya coba ya nanti saya kasih tugas ya adik-adik sekalian cuma tugasnya dalam bentuk apa belum terpikirkan ini. Oke, tapi yang jelas nanti yang seputaran dengan farmakologi. Baik. Nah, ini pembelajarannya. Oke, saya kira ini apa namanya sangat formatif sekali ya adik-adik sekalian ya. Oke, nah sebelum saya apa namanya saya menyampaikan ya adik-adik ya, saya sedikit ya coba bentar ini saya tutup dulu. Ini untuk memotivasi adik-adik. Nah, saya sebelum masuk ke pendahuluan ya para mahasiswa sekalian, saya akan menampilkan nah slide ini ya gitu ya. Slide ini. Oke, konsep farmakoterapi ini, ya kan? Loh Pak, tadi kan farmakologi itu tidak hanya bermanfaat untuk farmakoterapi atau farmasi klinik, betul, ya. Jadi farmakologi ini merupakan salah satu ilmu dasar, salah satu ilmu substantif di farmasi ya, Adik. Oke ya. Ilmu substantif di farmasi itu kan ada beberapa ya. Di situ ada farmakologi ya, ada kimia medisinal gitu ya. Mungkin beberapa yang lain ya. Jadi salah satunya itu farmakologi karena farmakologi nanti kemudian kan ini berkembang kan gitu ya, menjadi ilmu-ilmu yang lain yang kemudian dipelajari pada semester di atas. Oke, sebagai contoh misalkan kita belajar farmakologi, nanti adik-adik juga akan belajar di situ ya, farmakokinetik, ya, kemudian toksikologi, kemudian farmakoterapi ini sendiri, kemudian apa namanya farmasi klinik, sorry, farmakokinetik klinik, ya kan, kemudian juga belajar farmakologi eksperimental, belajar praktikum farmasi klinik dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara itu, adik-adik sekalian, substansi dasarnya adalah farmakologi di situ. Oke ya, farmakologi. Oleh karena itu, farmakologi itu harus clear di depan, clear di semester awal, karena menjadi ilmu dasar bagi ilmu-ilmu berikutnya. Dan bahkan nanti ketika adik-adik ini ya lulus gitu ya, ilmu farmakologi itu sangat melekat pada diri seorang apoteker. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini sering sering saya apa namanya jumpa ya. Jadi kalau misalkan ya wahana adik-adik nanti kan menjadi apoteker kan gitu kan, lulus kan apoteker nih, tidak sebatas sarjana farmasi kan gitu kan. Lulus menjadi apoteker ya, kemudian bekerja nih, misalkan di mana lah katakanlah di rumah sakit ya. Di rumah sakit, nah itu pasti ketika di rumah sakit adik-adik sekalian akan berhubungan langsung dengan ya profesi kesehatan yang lain. Dokter, dokter gigi, perawat, oke ya, nurse ya, bidan, bahkan nanti berhubungan dengan pasien. Oke, sekarang kalau berhubungan dengan apa namanya itu mereka pasti nanti ya akan ditanya nih misalkan, Mbak, Mas apoteker, ini ada diagnosis penyakit. Oke ya, diagnosisnya itu adalah seperti ini nih pasien. Kira-kira rekomendasi obat dari Mas Mbak apoteker apa? Kan gitu kan? Nah, itu kan kompetensi apoteker yang nanti kita itu harus bisa nih, harus bisa kan menjawab kan itu ya. Oh, obatnya adalah misalkan glibenclamid atau metformin. Ketika kita menetapkan
ya rekomendasi obat itu kita kan harus ya itu kan melekat dengan unsur farmakologi, adik-adik sekalian. Karena apa? Ya, ketika kita berbicarakan farmakoterapi tadi, ya, kita harus tahu kan obatnya apa, ya, efeknya itu apa sih obatnya itu, aksinya apa kan itu. Terus kemudian tidak hanya efek, kemudian mekanisme aksi, tetapi obat tersebut itu di dalam tubuh, oke ya, itu mengalami nasib seperti apa, absorpsinya, kemudian distribusi, metabolisme, ekskresi. Ya, ini nanti akan berhubungan dengan penggunaan obat. Oke ya. Nah, dan oleh karena itu, ya, ini terutama bagi yang di rumah sakit, tetapi yang lain pun juga ya, misalkan di industri ya, kemudian di apotek apalagi ya, ilmu farmakologi itu adalah ilmu dasar yang harus ya apa istilahnya melekat ya sampai nanti adik-adik lulus sebagai seorang apoteker di situ. Nggak bisa nggak kan gitu kan? Karena apa namanya berhubungan dengan tadi ya karakteristik obat, efeknya itu apa, aksinya itu bagaimana, kemudian nasib obat di dalam tubuh itu apa. Sebagai contoh ya, nah ini saya sering mengilustrasikan ya. Jadi kalau di kelas lebih enak sih sebenarnya. Ketika misalkan ya ada adik-adik ya, sebagian adik-adik ini kebetulan ya beli obat nih ya di apotek ya. Misalkan obatnya itu saya menyebut merek tetapi tidak ada konflik of interest ya. Obatnya itu Neosep ya karena mungkin sakitnya sakit flu di situ ya. Nah, coba ya nanti ketika di apotek beli obat ya, beli obat di situ. Narasi yang ada pada leaflet hampir seluruhnya itu berhubungan dengan farmakologi nanti. Oke ya, berhubungan dengan farmakologi di situ. Ya kan, berhubungan dengan farmakologi. Nanti kalau ada waktu kita cek ya para mahasiswa ya. Berhubungan dengan farmakologi. Contohnya misalkan apa ini? Contoh narasi yang sering ada di leaflet. Ada yang bisa menyebutkan? Mbak Hanifah, Vina, Auliani, apa kalau misalkan di obat itu apa ini? Leafletnya apa ini? Mungkin indikasi dan efek samping. Oke, oke, indikasi ya. Satu indikasi dulu. Indikasi jelas ya adik-adik ya. Indikasi itu efek farmakologi itu. Ya, misalkan apa namanya Neosep ya. Neosep itu kan ada komposisi kan. Indikasinya adalah ya meredakan flu, demam. Ya, ini kan farmakologi. Ini kan narasi tersebut itu dibangun dari efek-efek obat yang menjadi komposisi dari Neosep itu kan itu. Itu dari farmakologi itu. Oke kan? Sehingga kita harus tahu nih obat-obat yang menyusun apa namanya Neosep itu apa, efeknya apa. Oke ya. Dan mekanismenya seperti apa. Gitu kan? Jadi indikasi itu farmakologi sekali, farmakologi banget. Efek samping juga, ya kan? Efek yang tidak dikehendaki. Jadi ketika kita berbicara indikasi itu adalah efek yang dikehendaki. Sedangkan efek samping itu efek yang tidak dikehendaki. Dua-duanya juga dipelajari di farmakologi karena nanti ketika kita masuk ya ke apa namanya farmakodinamik obat ya, efek suatu obat itu ada dua kan, efek yang dikehendaki, efek terapi, efek yang tidak dikehendaki. Nah, efek yang tidak dikehendaki itu ada dua, efek samping ya dan efek yang tidak merugikan. Jadi efek samping yang tidak merugikan, jadi yang merugikan dan tidak merugikan. Contohnya Pak, ya contohnya sekarang kita ketika kita berbicara apa namanya aspirin dulu ya, aspirin. Ya, aspirin itu adalah analgesik, itu efek yang dikehendaki. Efek sampingnya, oke ya. Efek sampingnya apa ini? Efek sampingnya adalah ya iritasi lambung. Oke, efek samping yang merugikan. Loh, berarti ada efek yang tidak merugikan? Ada. Efek yang tidak merugikan itu adalah mencegah agregasi platelet. Itu tidak merugikan tuh. Dan bahkan sekarang di switch digunakan sebagai efek utama. Nah, ini kan. Jadi salah dua yang ada di dalam leaflet itu ya berkaitan dengan apa namanya farmakologi. Nah, yang lain selain indikasi dan efek samping, Mbak Elvira, bentar, Anda berpikir saya tak ngambil coba ya leaflet ya. Saya kebetulan di rumah.
Ini saya stop dulu ya. Ntar ya. Nanti tak tampilkan lagi ya. Nah, ini apa nih? Misalkan ini aja. Ini kebetulan ada ini apa? Saridon ya. Oke. Indikasi ya. Indikasi ini. Ini indikasi. Oke. Indikasi. Ini saya tidak promosi ya, Dede, ya. Kebetulan yang saya apa jumpai itu Saridon ini. Indikasi ya. Pertama komposisi ya. Pertama komposisi. Kalau komposisi jelas ya. Komposisi ya ini saya kira jelas ini ya. Kemudian indikasi ya ini berhubungan dengan apa namanya efek obatnya kan. Indikasi meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Oke ya jelas ya. Nah kemudian ini ada nih. Coba nanti bisa ngecek ya adik-adik ya. Ini ada di sini kan. Ada di sini. Kelihatan kan? Ya. Nah indikasi di bawah indikasi itu ada cara kerja obat. Ya, cara kerja obat ya. Beda ya indikasi dengan cara kerja obat ya. Indikasi itu efek adik-adik sekalian. Cara kerja obat itu mekanisme aksi. Antara efek dengan aksi itu berbeda. Oke ya. Antara efek dengan aksi itu berbeda. Indikasi itu lebih ke efek ya tadi. Indikasi itu kan bahasa populernya kan gitu ya, bahasa awamnya. Tetapi kalau dalam bahasa ilmiah itu efek. Sedangkan cara kerja obat ya itu lebih ke mekanisme aksi di situ, mekanisme aksi. Nah, ini cara kerjanya adalah analgesik. Oke ya, analgesik, cara kerja obat. Meskipun sebenarnya ini anu ya, saya kurang setuju dengan istilah analgesik di situ ya, kan gitu ya. Karena tapi begini, kalau misalkan cara kerjanya di sini tidak disebut analgesik ya, tetapi dengan sebuah narasi yang tepat ya, misalkan menghambat ya enzim siklooksigenase, masyarakat awam itu nggak paham enzimnya itu siklooksigenase itu apa kan gitu. Ya nggak paham ya. Tetapi kemudian ya dengan istilah yang lebih populer, yang lebih apa ya istilahnya orang awam itu bisa mencerna yaitu analgesik di situ. Oke ya. Nah, sekarang saya apa namanya nanti juga saya sampaikan ya. Jadi efek obat dengan aksi itu beda ya. Jadi aksi itu adalah ya proses ya proses kerja dari obat yang memperantarai timbulnya suatu efek. Jadi obat itu berproses dulu, bekerja dulu, ya, melakukan aksi dulu, sehingga kemudian menghasilkan efek yang dihasilkan atau respon dari tubuh. Gampang ya, Mbak ya, Mas ya. Oke ya. Sebagai contoh misalkan, ya kan, apa namanya paracetamol itu, oke, gini. Nih ya, CTM tahu ya, Mbak Maulida ya, Mbak Maulida Wulandari, CTM tahu ya, CTM ya, nama lainnya adalah chlorpheniramine. Chlorpheniramine ya, itu efeknya al anti alergi atau antihistamin, Mbak Maulida. Histamin, Pak. Ya, efeknya apa? Antihistamin atau anti alergi? Antihistamin. Antihistamin ya. Anda mengatakan antihistamin. Nah, coba perhatikan ya. Tadi saya katakan bahwa efek dengan aksi itu beda, ya kan? Efek itu adalah dihasilkan melalui proses mekanisme atau kerja obat. Oke ya. Obat bekerja dulu, kemudian menghasilkan sebuah efek. Oke ya. Nah, ini nanti ini contoh apa ya? Contoh sederhana yang seringkali saya berikan anu ya pertanyaan ke mahasiswa. Jadi CTM ya, CTM atau chlorpheniramine ya, itu mekanisme aksinya adalah menghambat oke ya, reseptor histamin satu pada jaringan kulit. Mekanisme aksinya adalah menghambat reseptor histamin satu ya pada jaringan kulit atau disederhanakan sebagai antihistamin. Oke ya. Kemudian efeknya adalah menghasilkan penghambatan terhadap reaksi alergi atau anti alergi. Kalau demikian, sekali lagi chlorpheniramine tadi ya, efeknya apa nih? Antihistamin atau anti alergi? Bisa dipahami enggak ini? Mbak Maulida kembali tadi. Apa? Berarti efeknya apa nih, Mbak Maulida? Anti alergi atau antihistamin? Mbak Nurul Safiran Nisa? Anti alergi mungkin, Pak.
Anti alergi. Oke ya, Mbak Hanifah Vina Auliani. Anti alergi, Pak. Oke, Mas Fakih Fikri. Anti alergi, Pak. Anti alergi, betul ya. Jadi bukan antihistamin ya. Ya, jadi apa namanya, diksi anti alergi itu adalah efeknya. Antihistamin itu mekanismenya di situ ya. Jadi dia mekanismenya antihistamin tuh. Jadi menghambat reseptor histamin satu. Ya, kemudian efeknya adalah anti alergi. Nah, ini harus clear dulu adik-adik sekalian ya. Sehingga nanti apa kalau misalkan menemukan gitu ya, menemukan istilah tersebut itu nanti diidentifikasi sendiri ya. Apakah ini efeknya, apakah ini aksinya. Oke ya. Nah, ini karena farmakologi itu belajar itu nanti. Oke ya. Nah, saya kembali tuh. Ya, ini masih ke Saridon yang saya pegang. Nah, kemudian indikasi cara kerja dosis. Oke ya, dosis itu farmakologi itu dosis ya, regimen dosis itu farmakologi. Dasarnya kinetik ada adik sekalian ya, dosisnya. Oke ya. Nah, penetapan dosis itu ya didasarkan oleh data-data atau profil farmakokinetik suatu obat ya. Nah, kalau biasanya ya, misalkan ya, apa namanya, paracetamol ya, paracetamol dosisnya 3 kali sehari. Oke ya. Kok bisa Pak penetapan dosis 3 kali sehari itu dasarnya apa sih? Dasarnya kinetik itu. Dasarnya farmakokinetik ya. Nah, salah satu dasar yang digunakan itu adalah T setengah eliminasi obat. Oke ya. Karena paracetamol tersebut ya, T setengah eliminasi obatnya itu 2 sampai 3 jam. Oke ya. Nah, T setengah eliminasi obat itu adalah mengindikasikan lama obat berada di dalam tubuh. Kalau obat tersebut itu, lama obat di dalam tubuhnya itu adalah sebentar, oke, ya, maka obat tersebut itu frekuensi penggunaannya lebih sering dibandingkan ya jika obat tersebut lama tinggal di dalam tubuh itu lama di situ, ada sekalian. Oke ya. Ini dasarnya kinetik itu, iya kan? Jadi tidak hanya hafalan itu. Jadi makanya saya itu nggak suka hafalan tuh. Nggak penting itu apa hafalan 3 kali apa 3 kali sehari, 1 kali sehari. Yang penting itu pemahaman tentang apa profil kinetik. Kalau kita paham, kita nggak perlu hafal itu. Jadi kalau kita tinggal cek aja ya, oh tes setengah eliminasi obat itu berapa nih? Tes setengah eliminasi obatnya itu cepat nih. Berarti 3 kali sehari. Ya, misalkan ada obat nih, misalkan apa namanya obat-obat yang apa barbital ya, kemudian obat jantung digoksen itu tes setengah eliminasinya itu lama sekali itu 3 hari. Sehingga ketika obat itu diberikan pada pasien, maka lama tinggal obat tersebut di dalam tubuh itu lama itu. Sehingga pasien cukup diberikan 1 kali sehari atau 2 hari sekali seperti itu ya. Ini apa namanya dasar dosis itu adalah farmakokinetik ya adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian setelah indikasi cara kerja obat dosis ya, ini ada perhatian, ya kan? Perhatian. Nah, perhatian ini apa ya? Perhatian ini misalkan oke, penggunaan obat ini ya apa namanya dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Ya ini toksikologi nih, ya kan? Toksikologi nih. Jadi peringatan itu ada ya apa namanya toksikologi, karakteristik toksikologi atau data toksikologi kan itu. Jadi pada dosis tinggi bisa meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati ya. Ini toksikologi. Nah, kemudian efek samping jelas itu farmakologi ya. Jadi selain perhatian efek samping, kontraindikasi ya. Ini juga farmakologi kan kontraindikasi interaksi obat ya adik-adik ya, kontraindikasi ya. Itu apa? Kontraindikasi penderita gangguan fungsi hati yang berat. Nah, hipersensitivitas ya ini juga berkaitan dengan toksikologi. Interaksi obat. Nah, ini kan sama ya, interaksi obat itu farmakologi. Satu-satunya ya yang tidak berkaitan dengan farmakologi itu adalah penyimpanan ya. Ya, penyimpanan itu adalah lebih ke apa istilahnya itu farmasetika di situ. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari leaflet ini ya adik-adik sekalian ya, mostly hampir 90% itu adalah farmakologi. Nah, sehingga ketika kita mengimplementasikan ya kompetensi kita nanti di wahana pekerjaan ya, itu fully ya 9 mostly ya 90% itu adalah ilmu farmakologi di sini. Dan jangan hafalan ya, tapi bagaimana kita menggunakan eh, far- logika farmakologi ya untuk apa istilahnya mengimplementasikan kompetensi kita ya di farmasi nanti. Oke.
Ini yang lain juga sama nih. Ini kebetulan saya apa namanya? Ini obat herbal ya, obat herbal OPH. Ini sama ya, obat herbal. Ya, ini apa namanya? Komposisinya apa ya? Kemudian indikasi, aturan minum, ya, kemudian apa namanya itu ya perhatian efek samping dan sebagainya. Sehingga ketika apa namanya itu kita nanti ya, insya Allah menjadi seorang apoteker dan bekerja di wahana pekerjaan bahwa farmakologi itu masih melekat apa istilahnya di kompetensi apoteker nanti adik-adik sekalian. Oke, saya kembali ke tadi ya. Nah, saya kembali ke sini tuh, ya kan? Saya kembali ke sini, konsep farmakoterapi ya. Karena apa? Ya, nanti farmakoterapi ini apa namanya? Kita gunakan di everywhere ya, wahana pekerjaan ya, apotek, kemudian rumah sakit, puskesmas ya, kemudian balai badan POM dan sebagainya ya. Karena farmakoterapi ini kan penggunaan obat ya untuk menyembuhkan penyakit pada pasien kan gitu. Iya kan? Nah ini. Sehingga ketika kita ketika kita berhubungan dengan farmakoterapi atau upaya ya pengobatan penggunaan obat ya terhadap suatu penyakit pada seorang pasien ya, maka sebenarnya ada dua substansi dari situ. Oke ya. Yang pertama adalah penggunaan obat itu, yang kedua adalah pasien atau penyakit yang diderita oleh pasien itu. Oke kan? Ujungnya farmakoterapi. Ya, penggunaan obat ini identik dengan farmakologi. Oke. Sedangkan penyakit pada pasien berhubungan dengan patofisiologi. Ya, sehingga kalau saya sederhanakan, coba ya kita lihat pada slide ini ya. Farmakoterapi ya substansinya ya atau yang menjadi core-nya itu adalah dua, farmakologi dan patofisiologi adik-adik sekalian. Ya. Dan nanti ketika berjalannya waktu adik-adik apa ya istilahnya kuliah di farmasi ya, nanti dititeni ya di anu ya, apa dititeni itu bahasa Indonesia diingat-ingat ya. Ini ada dua buku yang menjadi acuan adik-adik sekalian. Ya, coba ini semuanya apa namanya ada di internet ya. Kalau ada adik kesulitan nanti saya kasih lah di situ ya. Ini e-booknya juga ada nih. Farmakologi ya itu buku ya yang menjadi acuan itu adalah Goodman and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. Coba lihat itu ya anunya ya apa cover bukunya itu. The Pharmacological Basis of Therapeutic yang di highlight adalah terapeutiknya ya. Yang di highlight adalah terapeutiknya atau farmakoterapi. Ya, tetapi kalau kita pahami secara utuh ya, itu judulnya pharmacological basis. Jadi, Goodman and Gilman ya berharap, oke ya, kalau seorang apoteker nanti melakukan terapi atau farmakoterapi, ya, basis farmakologinya itu harus kuat dulu gitu. The pharmacological basis. Dan bukunya itu tebal sekali ya, adik-adik sekalian. Tebal sekali itu. Ya, tebal sekali. Nanti bisa cek di situ. Jadi artinya apa? Ketika seorang apoteker melakukan farmakoterapi, Goodman and Gilman itu ya adik-adik menyarankan tuh farmakologinya, basis farmakologinya itu harus clear dulu, harus selesai dulu di situ, ya kan gitu. Nah ini nih makna dari apa istilahnya buku Goodman and Gilman itu adalah seperti itu ya. Ya. Nah kemudian yang kedua, jadi selain apa namanya itu farmakologi ya, karena kita akan menggunakan obat ya pada apa namanya pada pasien ya, pada pasien. Pasien itu adalah seseorang yang mengalami menderita penyakit, ya kan? Maka selain obat, ya masalah penyakit itu juga harus clear, ya kan? Patofisiologi, ilmu yang mempelajari perjalanan penyakit itu seperti apa. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, itu ada buku yang kedua yang dinamakan farmakoterapi. Tetapi kemudian kalau kita baca apa judulnya secara utuh, farmakoterapi a pathophysiological approach. Jadi belajar terapi dari sudut pandang bagaimana proses perjalanan penyakitnya itu. Karena kita nggak bisa adik-adik ya. Jadi misalkan nih ada seorang menderita hipertensi. Oh, obat hipertensinya itu adalah kaptopril. Nggak bisa kita nanti seperti itu. Kita harus tahu dulu, ya kan? Penyakit hipertensinya itu seperti apa? Ya kan? Karena penyakit hipertensi itu bukan suatu
monocondition, kondisi yang statis ya, tetapi kan dinamika, macam-macam kan kondisi hipertensinya kan gitu ya. Sehingga kita tahu oh penyakitnya seperti ini toh, diakibatkan karena ini dan seterusnya. Sehingga pilihan obatnya yang tepat berdasarkan logika farmakologi itu adalah ini bukan kaptopril tetapi beta blocker kan gitu kan. Karena kan apa istilahnya obat hipertensi ya, antihipertensi kan macam-macam ya kan itu ya. Nah, jadi intinya bahwa ketika nanti ya di semester atas bahkan diimplementasi ya apa namanya farmakoterapi ini terutama nanti yang ke arah apa rumah sakit ya, kemudian juga apotek, kemudian badan balai POM. Nah, itu pasti ya nanti identik dengan farmakoterapi yang dua core pentingnya itu adalah farmakologi dan patofisiologi di sini ada adik sekalian. Sekali lagi kalau kita belajar farmakologi itu jangan hafalan, tetapi menggunakan eh, apa ya logika apa scientific logic kita itu bagaimana. Saya senang mengajarkan seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi jangan hafalan ya. Oke, ya. Ada yang ditanyakan silakan. Aman? Ya. Gimana Mas Fakih Fikri? Aman? Aman, Pak. Oke, baik. Lanjut ya. Jadi mana? Nah, saya masuk ke sini saja. Ya, oke. Kita kuliah sampai jam. Oke. Ya, ini saya mau cerita aja sih. Kalau ini kan apa sebagai pendahuluan ya adik-adik sekalian ya. Jadi obat yang kita gunakan sekarang itu didasarkan oleh obat tradisional ya. Ini karena waktunya terbatas, saya apa tidak saya sampaikan semuanya ya. Nanti saya skip beberapa ya adik-adik ya. Nah, secara farmakologi itu ya adik-adik sekalian ya, secara farmakologi ini kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama periode kuno ya, sebelum ya 1700 dan periode modern setelah 1700. Bedanya apa? Saya tidak ingin menceritakan semuanya ya, tetapi yang menjadi pembeda bahwa pembagian periode secara farmakologi itu didasarkan didasarkan bahwa pada periode kuno penggunaan obat itu didasarkan oleh pengalaman atau data empirik. Data empirik itu apa, Pak? Data empirik itu adalah pengalaman penggunaan obat atau eksplorasi obat pada masa lalu oleh nenek moyang kita di situ. Oke ya. Sedangkan periode modern penggunaan obat didasarkan ya data-data ilmiah yang diperoleh dari laboratorium di situ. Oke ya, clear ya saya kira ya, adik-adik ya. Nah ini. Jadi periode kuno itu penggunaan obat berdasarkan data empirik. Jadi kalau orang dulu itu menggunakan misalkan kunir sebagai analgesik, dasarnya itu. Oke ya, dasarnya itu. Oke ya. Loh, apakah apa namanya penggunaan atau riwayat masa lalu itu banyak, Pak? Jelas dong, ya kan? Tadi juga saya sampaikan kepada kakak kelas ya. Jadi, ya, riwayat atau informasi penggunaan obat itu kan sebenarnya adik-adik sekalian sudah dilakukan pada zaman dulu, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi, ya. Karena yang namanya orang hidup, ya, orang itu diciptakan oleh Allah atau Tuhan, ya, pasti ketika orang hidup itu identik dengan penyakit kan gitu. Iya kan? Hidup dengan penyakit itu kan berdampingan di situ kan. Nah, oke ya. Nah, kalau kita berbicara penyakit, maka ada terapi. Iya kan? Nah, pendekatan terapi itu adalah dengan obat kan gitu. Coba kalau orang dulu sakit, obatnya apa? Apakah ada paracetamol? Nggak ada. Obatnya pasti berasal dari bahan alam. Iya kan? Ya, dari bahan alam. Jadi apa namanya? Pada abad ke-18 sebelumnya, maka orang itu menggunakan ya eh, apa istilah melakukan terapi kan dasarnya dari bahan alam, adik-adik sekalian. Ya kan? Nah, iya kan? Nah, sehingga apa namanya bahwa penggunaan obat ya itu menurut saya loh ya kan gitu ya sudah ada pada saat manusia pertama itu diciptakan di situ. Pasti iya kan apa namanya eh,
kalau orang ya sakit itu pasti dia akan menemukan bagaimana mengobatinya di situ. Dia mencari ya mungkin ramuan-ramuan yang ada. Nah, baru kemudian datanya ya itu dilaporkan ya pada tahun 4000 before century atau sebelum Masehi di situ ya di Mesir di situ. Nah, ini kan jadi kalau laporan itu kan tergantung ya peradaban peradaban yang melaporkan itu kan itu. Ya, jadi kalau Mesir ya dia mungkin melaporkan dalam bentuk prasasti, dalam apa namanya peninggalan sejarah dan sebagainya kan gitu kan. Dan ya. Dan kemudian kalau kita berbicara Indonesia ya adik-adik ya mungkin adik-adik apa namanya era sekarang itu kan era yang suka nonton di konten-konten ya di YouTube ya. Saya pernah juga ya nonton sebuah konten ini cukup menarik juga karena salah satu salah satu podcastnya saya nggak tahu itu udah suatu podcast atau sebuah seminar yang direkam kemudian diupload gitu ya. Tapi kalau saya lihat apa namanya itu konten-kontennya itu cukup menarik karena yang bersangkutan itu adalah pegiat sejarah. Meskipun latar belakangnya itu bukan sejarah ya, dia latar belakangnya itu adalah reporter atau pegiat apa namanya itu berita ya, tetapi eh, dia mencintai ya, suka mengeksplorasi sejarah ya, ACC Channel ya. Kebetulan juga eh, ada satu kontennya di mana mirip dengan sebuah seminar atau itu podcast saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas moderatornya itu adalah salah satu dosen farmasi UGM Pak Joko Santoso gitu ya berhubungannya Pak Joko Santoso. Kebetulan ACC itu adalah pembicara, kemudian pembicara yang kedua itu adalah Prof. Nyoman Kertia. Jadi Prof. Nyoman Kertia itu adalah dokter UGM juga bekerja sebagai dokter klinis di Sarjito yang juga apa namanya salah satu dokter yang apa ya termasuk pegiat obat tradisional ya karena beliau apa namanya suka meresepkan ya atau menggunakan obat tradisional di situ. Nah, dari pembicaraan itu ya saya Ya, tertarik Bang ya. Dari apa istilahnya konten tersebut itu salah satu yang menarik apa bahwa eh, berdasarkan laporan nenek moyang ya nenek moyang itu melaporkan kejadian itu kan dituangkan dalam bentuk prasasti atau candi ya relief candi kan adik-adik sekalian ya jadi berdasarkan apa namanya yang ditulis di dalam prasasti yang ada di dalam relief sebenarnya apa namanya pengobatan ya pada zaman kuno ya itu juga menggunakan ramuan-ramuan herbal di situ. Oke ya. Itu tercermin pada relief salah satunya itu adalah pada relief Candi Borobudur ya. Jadi aktivitas pembuatan obat itu ada di situ. Oke ya. Nah, itu kan Candi Borobudur kan dibuat pada anu ya abad ke apa 700-an ya atau 600-an kan gitu ya. Berarti apa namanya pada saat itu nenek moyang kita itu sudah memanfaatkan obat herbal di dalam pengobatan di situ ada adik sekalian. Kalau berbicara pemanfaatan herbal ya tidak hanya kan pengobatan kan tidak hanya pengobatan saya kira di situ, ya kan? Kalau kita berbicara bahwa pada saat itu sudah ada keraton, ya kalau ada keraton pasti identik dengan apa? Putri keraton. Kalau ada putri keraton berarti ada unsur kecantikan kosmetik, ya kan? Iya kan? Masuk pejabat keraton tidak dandan kan enggak ya? Nah, apa namanya kosmetik yang digunakan ya itu tidak lainnya juga dari herbal kan gitu. Sehingga pemanfaatan obat herbal ya waktu zaman nenek moyang kita itu sudah macam-macam. Jadi digunakan untuk terapi, digunakan untuk kecantikan dan juga digunakan untuk minuman kesehatan di situ kan gitu. Nah, ini apa istilahnya sudah dilaporkan kalau di Indonesia itu adalah pada apa di prasasti relief salah satunya itu di Candi Borobudur ada adik sekalian. Jadi apa namanya itulah apa apa istilahnya ya farmakologi ya kan gitu ya. Kalau kita berbicara efek obat kan farmakologi. Ini periode kuno berdasarkan seperti itu. Nah, kemudian periode modern itu adalah dimulainya apa istilahnya itu pembuktian ilmiah di laboratorium gitu ya di abad ke-18 ya. Kalau kita membandingkan Indonesia di abad 18 itu kita masih perang di Ponorogo ya, mungkin Mojopahit yang mungkin apa namanya apa ya peradaban kita itu masih apa jauh di tertinggal Eropa ya. Kalau Eropa ya ada adik sekalian abad 18-an itu dia sudah anu ya apa istilahnya ada universitas ya ada apa namanya itu penelitian farmakologi kan gitu kan
di Indonesia belum sama sekali. Jadi memang gap peradaban itu kalau kita membandingkan dengan Eropa, mereka sangat maju ya waktu itu ya adik-adik sekalian. Oke, jadi ini yang membedakan periode kuno, periode modern. Oke, ya ini nanti dibaca sendiri. Oke, baik. Ini ya jadi obat yang digunakan sekarang itu didasarkan obat tradisional. Ya contohnya ini ya saya tidak kalau di kesempatan tadi saya cerita banyak tentang ini adik-adik. Ya, ini apa bisa di notes sendiri aja nanti. Saya masuk di sini ya adik-adik ya. Jadi apa sih obat ya? Kalau kita berbicara farmakologi, ilmu tentang obat, ya berarti kita harus paham dulu obat itu apa nih. Oke ya. Jadi obat itu adalah setiap zat kimia ya, alami maupun sintetik ya, selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup. Baik efek ya psikologis ya, fisiologis maupun biokimiawi. Nah, tujuan pengobatan itu apa, adik-adik sekalian ya? Nah, ini ya tujuan pengobatan ya. Yang pertama penetapan diagnosis ya, penetapan diagnosis ya. Saya ada satu. Maksudnya gimana sih Pak? Kok ini tujuan pengobatan kok untuk diagnosis? Oke ya. Nah, sebentar. Saya ada contohnya saya tutup dulu aja. Oke. Saya cari hidropronium ya. Zoomnya mana nih? Oke. Oke. Ya, coba perhatikan adik-adik sekalian. Ini nanti setelah anu ya, ujian tengah semester akan saya sampaikan adik-adik sekalian ya. Ada satu penyakit namanya miastenia gravis ya. Ini coba di bawahnya miastenia gravis ya. Ini ada satu penyakit ya namanya miastenia gravis ini. Oke. Miastenia gravis ya meskipun mungkin ada yang kalau Mbak Isna Marato pernah dengar nggak miastenia gravis? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oke. Meskipun sebenarnya di berita-berita itu ada ya miastenia gravis ya. Eh, saya punya adik kelas ya dulu apa kuliah di farmasi juga dosen ya itu juga terkena miastenia gravis ya. Coba perhatikan adik-adik sekalian. Jadi miastenia gravis itu penyakit imun ya di mana terjadi penurunan jumlah reseptor asetilkolin pada otot ya. Sehingga ototnya mengalami penurunan aktivitas. Ya, jadi ototnya itu apa ya lemah di situ. Oke ya, ototnya itu lemah di situ. Nah, mengapa demikian nanti pada saat ketemu saya aja saya jelaskan lebih detail ya. Tapi intinya adik-adik sekalian bahwa kalau logikanya saya balik, apakah otot yang lemah itu diakibatkan penyakit miastenia gravis? Enggak. Otot yang lemah itu bisa diakibatkan banyak faktor. Orang kecapean pun juga bisa di situ. Iya kan? Jadi nggak bisa dibalik ya. Jadi kalau miastenia gravis itu pasti ototnya lemah kan. Tapi otot lemah itu apakah miastenia gravis? Belum tentu di situ. Oke ya. Sehingga yang menjadi apa namanya pertanyaan bagaimana kita memastikan bahwa ya lemah otot atau ototnya yang lemah tadi ya itu diakibatkan atau didiagnosis miastenia gravis. Oke kan gitu ya. Nah, ini ya, ada obat yang digunakan untuk mendiagnosis ya penyakit miastenia gravis yang dinamakan ini idroponium ya, idroponium. Jadi obatnya ini adik-adik sekalian ya,
adik-adik sekalian, dia obat yang dia bekerja pada reseptor acetylcholine, ya, yang bisa digunakan untuk apa? Untuk recovery otot yang lemah itu di situ. Ya, jadi digunakan untuk meningkatkan ya aktivitas sel otot. Oke ya, sel otot. Nah, tapi kok bisa digunakan untuk mendiagnosis, Pak? Iya, ini digunakan untuk mendiagnosis karena apa? Dia efeknya itu cepat, onsetnya itu cepat, ya durasinya itu cepat. Oke ya, dia cepat sekali efeknya. Jadi onset itu tahu ya. Jadi onset itu adalah waktu yang digunakan obat untuk menimbulkan efek. Jadi onset dari hidroponium itu cepat itu. Dan kemudian apa? Durasi efeknya juga cepat. Iya kan? Kalau durasi efeknya cepat kan ini tidak ideal digunakan untuk obat kan itu. Karena apa? Dia efeknya cepat kok itu. Nah, sehingga dengan karakteristik seperti itu, maka hidroponium itu digunakan untuk mendiagnosis. Sehingga kalau ada nih orang yang mengalami apa namanya penurunan otot yang dicurigai adalah myasthenia gravis ya, karena ini kan penyakit keturunan ya, maka dia suntik itu secara intramuskuler, cus hidroponium. Kalau ini kemudian ya terjadi peningkatan aktivitas otot, ya maka ini penyakitnya adalah penyakit myasthenia gravis. Ya, oke ya, paham ya. Tetapi obat yang digunakan bukan hidroponium karena durasinya kan pendek. Maka digunakan obat yang sejenis tetapi durasinya panjang, yaitu neostigmin atau pyridostigmin. Di situ kan saya sebutkan ya ini ya. Neostigmin itu obat yang digunakan untuk terapi, tetapi hidroponium itu obat yang digunakan untuk mendiagnosis. Oke, paham nggak ini kira-kira nih, Mbak Alisa Izati Fauzi? Mbak Alisa, paham nggak? Aman ya? Ya, oke. Mas Fakih, bisa dipahami? Bisa, Pak. Aman? Aman. Oke, baik. Ini tadi hidroponium ya. Ini saya tadi juga ngecek di apa namanya itu internet ya, para mahasiswa sekalian. Dan mana tadi ya? Saya ngecek di internet. Nah, ini ya hidroponium ya. Ini ya hidroponium nih. Hidroponium tadi yang saya sebutkan ya. Ya, ini ya. Ya, hydroponium test is a pharmacological test used for the diagnosis of nah ini, certain neural diseases, especially myasthenia gravis di situ. Oke ya. Jadi ini apa namanya obat yang digunakan untuk diagnosis di situ hydroponium. Kalau pengobatannya nggak bisa di situ kan, nggak bisa digunakan ya. Karena apa? Hydroponium itu dia memiliki apa istilahnya onset yang cepat dan efeknya juga cepat ini kan. Oke, efeknya juga cepat. Oke ya, nah, saya lanjut tadi. Oke. Ya, pertama penetapan diagnosis ya. Contohnya hidroponium. Oke, ini keluar ujian biasanya. Nah, kemudian tujuan pengobatan yang lain adalah untuk pencegahan atau preventif ya. Preventif berasal dari kata prevention, mencegah gitu ya. Untuk mencegah ya yang tadinya itu sehat supaya tidak timbul penyakit. Makanya kemudian upayanya preventif, pencegahan di situ. Oke kan? Ya, jadi ada beberapa upaya yang digunakan untuk mencegah. Contohnya kan vaksin ya. Jadi vaksin itu upaya penggunaan obat untuk apa? Untuk mencegah timbulnya penyakit. Ya, bisa vaksin atau obat-obat yang lain. Saya tidak sengaja tidak memberikan contoh ya supaya adik-adik bisa menggunakan pharmacological thinking kita ya untuk mengidentifikasi kira-kira obat ini dia upayanya preventif atau yang lain di situ. Oke ya. Ini preventif eh, pencegahan untuk mencegah timbulnya penyakit yang tadinya sehat, ya ini dicegah supaya tidak menderita suatu penyakit di situ. Ini pencegahan. Nah, kemudian penyembuhan, kuratif. Saya kira ini gampang ya. Kuratif itu dari kata cure.
ya menyembuhkan penyakit, ya menyembuhkan penyakit yang tadinya sakit ya kemudian sembuh, ya dari sakit kemudian tidak sakit. Oke ya, upaya tersebut dinamakan kuratif. Paham ya? Nah, kemudian ada lagi istilah yang dinamakan simptomatik. Ya, simptomatik itu apa, Pak Agung? Ya, pengobatan yang ditujukan untuk mengurangi gejala-gejala penyakit. Oke ya, untuk mengurangi gejala-gejala penyakit. Contohnya misalkan ya, contohnya nih adik-adik sekalian ya, contohnya. Saya memberikan contoh sesuatu yang anu aja ya, apa namanya itu? Kita itu sering mengalami aja, flu aja deh ya. Eh, Mas Fakih ya sering ya juga mengkonsumsi apa namanya obat-obat flu ya Mas ya. Oke ya, obat flu. Ya. Apa obat flu yang biasanya Anda gunakan apa Mas? Contohnya Mas. Kebetulan saya jarang sakit flu, Pak. Oh jarang sakit ya, Alhamdulillah Ya, Mas. Oke. Kalau Mbak Nurul Safira biasanya apa kalau flu? Oke, saya sebut aja misalkan pernah dengar Dekolgen ya. Pernah dengar ya Dekolgen ya. Mbak Isna pernah dengar kan Dekolgen kan ya? Atau pernah mengkonsumsi Dekolgen? Ya, Dekolgen ya. Kalau kita meriang ya, meriang kemudian flu, oh kasih Dekolgen di situ. Coba perhatikan adik-adik. Mengapa seseorang itu apa namanya terkena flu? Ya, ini nih substansif sekali ya, mohon perhatian. Mengapa seseorang terkena flu, demam? Itu karena diakibatkan infeksi virus. Oke ya, infeksi virus influenzae. Virus influenza salah satunya loh ya. Ya. Oke. Dalam konteks ini, gejala orang yang mengalami infeksi virus influenzae itu adalah Pak demam, kemudian nyeri. Ya, nyeri itu identik dengan pusing kepala, pilek, batuk dan sebagainya. Nah, pengobatan pada kasus tersebut itu tidak mengobati virusnya kan? Nggak, iya kan? Tidak digunakan obat antivirusnya kan gitu. Tetapi apa? Pengobatan yang ditegakkan ya itu ditujukan pada gejala-gejala infeksi virus itu, yaitu demamnya ya dengan paracetamol, batuknya dengan dextromethorphan, ya, pileknya digunakan apa namanya obat ya dextromethorphan dan kawan-kawannya ya ada di situ fenilpropanolamin ya kan gitu kan. Nah ini oke ya sehingga apa nyerinya juga digunakan paracetamol. Oke ya. Sehingga pengobatan yang ditegakkan tadi ya ditujukan untuk meringankan apa namanya gejala-gejala atau simptom yang ditimbulkan akibat infeksi virus influenza ya. Nah, pendekatan terapi yang seperti itu sifatnya adalah simptomatik. Paham ya? Oke ya. Paham? Mbak Nurul, Safira paham? Paham, Pak. Oke, jadi pendekatan yang seperti itu adalah apa namanya upaya simptomatik di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan kok nggak digunakan antivirus, Pak? Ya, karena virus influenza itu sebenarnya adalah eh, self-limiting disease ya, self-limiting disease yang mana dia akan sembuh dengan sendirinya di situ kan itu. Sebenarnya kalau Anda anu ya demam, ya flu itu Anda diamkan itu sembuh sendiri. Asal apa? Ya, ketahanan tubuh kita itu apa kita pertahankan ya, tetap makannya juga eh, banyak, ya minum vitamin itu akan sembuh sendiri di situ kan. Ya, mengapa kita mengkonsumsi Dekolgen tadi kan kita nggak merasa nggak nyaman ya dengan pilek yang kita derita, dengan batuk tadi yang menjadi gejala, ya simptom dengan apa demam yang kita rasakan kan gitu ya, sehingga kita mengkonsumsi itu. Oke ya. Nah, tujuan pengobatan yang berikutnya adalah pemulihan kembali atau rehabilitatif di situ ya. Jadi rehabilitatif itu biasanya ditujukan untuk mengembalikan ya kondisi normal ya. Yang ini biasanya ditujukan bagi seseorang yang ketagihan obat ya, mengalami toleransi obat, kecanduan, di mana ketika mengalami kecanduan kan gitu ya, ini perlu proses rehabilitatif dalam jangka waktu yang agak panjang di situ. Nah, proses pengembalian ya menuju ke kondisi normal akibat ya penggunaan obat dalam jangka panjang ini, ya ini upayanya adalah rehabilitatif.
Nah, kemudian berikutnya peningkatan kesehatan atau promotif yang tadinya sehat menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, ini apa namanya? Peningkatan kesehatan atau promotif ya. Biasanya kalau contoh obatnya ini kan apa namanya? Ya vitamin ya, vitamin atau imunomodulator yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian kontrasepsi clear ya, ini nggak perlu saya jelaskan. Kontrasepsi itu juga ada yang apa? Ini kontrasepsi itu juga termasuk salah satu tujuan pengobatan. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara sumber-sumber obat ya, adik sekalian. Sumber obat ya, ini apa namanya? Ya, bisa berasal dari tanaman ya, bisa berasal dari tanaman. Contohnya adalah quinin ya, kemudian digitalis. Oke. Tapi sebenarnya banyak ya, karena sebagian besar ya obat itu didapatkan dari tanaman tuh, ya kan? Contohnya seperti di anu ya, di apa istilahnya slide yang saya tampilkan itu. Ya. Ya, ada yang berasal dari daun ya, ada berasal dari apa namanya itu bunga ya, kemudian buahnya juga ada, bijinya, akarnya, batangnya, kulit batang ya. Ini obat-obat yang didapatkan apa namanya itu dari tanaman di situ ya. Nah, kemudian dari hewan ya, dari hewan contohnya insulin. Insulin itu dari hewan, iya di situ. Oke ya. Jadi insulin itu apa namanya salah satu obat yang apa namanya didapatkan dari hewan ya. Tapi sekarang ada ya alternatif insulin yang didapatkan dari proses bioteknologi di situ. Sehingga ada tiga kemungkinan apa namanya itu anu ya insulin ya. Satu ya berasal dari babi, dua berasal dari sapi. Ini semuanya adalah dari hewan. Yang ketiga berasal dari bioteknologi di situ. Nah ini. Ya. Kemudian heparin itu juga berasal dari hewan ya. Kemudian apa namanya minyak ikan ya, minyak ikan ya. Ini apa namanya juga apa sumber obat yang berasal dari hewan. Saya kira clear ya di situ ya. Yang berasal dari mineral ya dari sekalian ini ada kaolin, karbon aktif ya, kemudian ferrosulfat dan beberapa yang lain ya. Ini apa namanya itu obat yang berasal dari mineral di situ ya. Kalau kalau ini karbon aktif, kaolin itu contohnya pada sediaan apa, Pak? Kalau sekarang, kalau Mas Fakih pernah dengar nggak Entrostop itu ya? Pernah, Pak. Nah, Obat Entrostop itu diare. isinya obat diare kan gitu ya, obat diare kan. Oh, Itu isinya itu karbon aktif di situ. Ya, Atalpugit namanya. Ya, Atalpugit ya itu karbon aktif ya. Logikanya gimana sih kok apa namanya karbon aktif itu digunakan untuk diare gitu ya? Nah, itu digunakan untuk diare karena apa? Karbon aktif itu dia menyerap itu, menyerap sumber senyawa yang menyebabkan diare. Dia diserap. Kemudian kalau diserap, ya, ini karbon aktif itu kan ukurannya besar ya, sehingga kan tidak mungkin diabsorpsi oleh tubuh kita kan gitu. Sehingga setelah menyerap, kemudian dikeluarkan dari tubuh di situ kan gitu. Beserta kelebihan-kelebihan cairan yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Tetapi kalau ya diarenya itu diakibatkan karena motilitas usus atau pergerakan motilitas usus, oke ya, maka ini nggak bisa ini digunakan apa namanya karbon aktif. Jadi karbon aktif itu digunakan manakala ya kan ada senyawa yang kemudian mengakibatkan diare kan gitu ya. Tetapi kalau diakibatkan karena yang lain, ya kan ada ya. Ini makanya dalam terapi itu kan sekali lagi harus menggunakan apa pharmacological thinking ya. Jadi tidak kemudian oh apapun kasus diare digunakan apa enterostop kan enggak kan itu. Kita sebagai seorang apoteker bisa memberikan apa istilahnya rekomendasi kan itu berdasarkan tadi pharmacological thinking tadi. Oh ini nggak bisa nih kalau kasus ini digunakan apa namanya introstop kan gitu kan. Karena diare yang terjadi itu misalkan diakibatkan karena apa defisiensi laktase nggak bisa dong. Ya sehingga harus menggunakan obat-obat yang lain ya. Ya saya tidak perlu menjelaskan obat yang lain ya. Ini nanti di pelajaran berikutnya. Nah, sedangkan pada proses sintesis kimiawi ya, ini ada aspirin, paracetamol, thiazid, kloroquine, klorpromazin, phenytoin, itu obat-obat yang dibuat dengan cara sintesis ya, Pak ya, seperti itu.
Kemudian dari mikroorganisme ya, adik-adik sekalian. Jadi yang menjadi hal yang eh, poin penting ya, sumber obat dari mikroorganisme itu adalah biasanya obat-obat antibiotik ya. Antibiotik itu ya obat-obat yang didapatkan dari mikroorganisme nih. Oke ya. Misalkan penisilin ya, kemudian streptomycin, kemudian chloramphenicol ya, neomycin, itu bacitracin ya, dan antibiotik yang lain itu adalah obat-obat ya yang apa ya didapatkan dari mikroorganisme yang lain. Apakah itu bakteri atau jamur ya. Oke ya. Nah, kemudian dari bioteknologi ya, ini rekombinan hepatitis vaksin hepatitis B, rekombinan insulin. Jadi insulin tadi juga bisa didapatkan dari proses bioteknologi gitu ya. Kemudian interferon, kemudian hormon-hormon, growth factors itu didapatkan dari proses biologi. Nah, oke, ada yang ditanyakan silahkan. Ya. Kalau tidak kita masuk ke sini. Oke ya. Nah, saya akan ini penting ya, Adik ya. Yuk kita fokus ya, ya. Ini fokus ke sini. Jam berapa nih? Nah, jadi eh, ya sekarang kita apa namanya itu? Yuk kita fokus ya. Jadi kita berbicara tentang filosofi dasar farmakologi nih, kan gitu ya. Saya akan jelaskan adik-adik sekalian. Jadi farmakologi itu definisinya apa sih Pak Agung ya? Farmakologi itu adalah ilmu tentang obat tuh ya, ilmu tentang obat ya. Karena berasal dari dua unsur kata ya, jadi farmakon dan logos ya. Logos itu ilmu, farmakon itu adalah obat. Jadi ilmu tentang obat ya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Saya mencoba untuk menyampaikan definisi yang lain di situ. Nah, definisi yang lain adalah ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup. Oke ya. Nah, penting adik-adik sekalian ya, kalau ada definisi ini, kita menetapkan kata kunci di situ. Oke ya. Kata kuncinya apa sih? Ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup. Nah, ini nih ya, kita tetapkan kata kunci. Ada tiga kata kunci di sini. Ya, kata kunci yang pertama interaksi, kata kunci yang kedua obat, kata kunci yang ketiga organisme hidup. Ya, kalau kita sederhanakan berarti apa? Interaksi obat dengan organisme hidup. Ya, oke ya. Berarti antara obat dengan organisme hidup itu ada interaksi. Oke kan? Kita pakai logika lagi. Kalau berbicara interaksi, berarti dua ya, apa istilahnya dua pengaruh kan gitu ya. Yang pertama adalah obat bisa memengaruhi organisme hidup. Yang kedua, organisme hidup itu bisa memengaruhi obat. Paham ya adik-adik ya? Jadi makna interaksi itu kan dua arah gitu ya. Arah yang pertama ya, obat bisa memengaruhi organisme hidup ya. Arah yang kedua, organisme hidup bisa memengaruhi obat. Oke ya, paham ya? Nah, definisi yang ketiga itu sebenarnya sama dengan yang kedua ya. Yang ketiga ini studi terintegrasi tentang sifat-sifat zat kimia. Ini mungkin maksudnya obat dan organisme hidup dan serta segala aspek interaksinya kan gitu. Tetap ada tiga interaksi. Oke, kita apa namanya coba ya mengeksplorasi eh, bertahap ya adik-adik sekalian ya. Tadi saya katakan bahwa makna interaksi itu adalah dua arah. Arah yang pertama obat ya, obat memengaruhi organisme hidup. Oke, yang kedua organisme hidup memengaruhi obat. Ya, nah ini seperti ini adik-adik sekalian. Ya, jadi obat memengaruhi organisme hidup. Nah, pengaruh obat terhadap organisme hidup ya itu dikembangkan ya secara keilmuan ya. Ilmunya dinamakan farmakodinamik. Oke ya. Sedangkan pengaruh organisme hidup terhadap obat itu ya dikembangkan nantinya menjadi ilmu ya cabang ilmu yang dinamakan farmakokinetik di situ. Oke, saya ingin anu ya mengajak berpikir ya logika aja. Pengaruh obat terhadap organisme hidup itu apa ini? Ya, para mas. Pengaruh obat terhadap organisme hidup itu apa? Jadi obat ketika di dalam tubuh itu apa yang dihasilkan kira-kira? Mbak Maulida Wulandari, salah nggak apa-apa ya?
Mbak Kaila Sansabila. Mbak Kaila, kelas C. Jadi ketika obat itu di dalam tubuh, ya apa sih ya dampaknya? Apa sih dampaknya terhadap organisme hidup? Oke ya. Nah, oke, kalau kita coba ya berpikir ya. Jadi obat ketika masuk di dalam tubuh, maka obat tersebut ya akan melakukan aksi kan? Ya, melakukan aksi itu. Iya kan? Misalkan tadi ya CTM itu masuk di dalam tubuh, maka dia akan apa? Beraksi. Ya, aksinya apa? Menghambat reseptor histamin satu kan pada kulit gitu. Iya kan? Sehingga kemudian menghasilkan efek. Oke kan? Efeknya adalah anti alergi. Sehingga pengaruh obat terhadap organisme hidup itu adalah aksi obat dan efek obat. That's it. Oke ya, clear ya, saya kira ya, gampang ya. Ini sangat fundamental sekali adik-adik sekalian ya. Jadi prinsip ini nanti tolong Anda pegang ya, sehingga ketika kita mengidentifikasi suatu obat, kita akan bisa apa namanya melakukan adjustment ya, apa melakukan judgment ya. Jadi obat ini aksinya apa, efeknya apa. Itulah pengaruh obat terhadap organisme hidup itu, ya kan? Nah, ini yang dinamakan farmakodinamik. Saya balik sekarang. Kalau pengaruh organisme hidup terhadap obat itu apa nih contohnya nih? Apa Mbak Kaila Sansabila? Pengaruh organisme hidup terhadap obat. Mbak Naura Alifa Putri. Masa izin menjawab? Kurang paham, Pak. Apa? Mbak Kurang Jocelyn? paham, Pak. Oh, kurang paham. Oke. Kalau Ade? kalau menurut saya berpengaruh pada tentang metabolisme gitu Pak. Jadi ini berpengaruh ke Metabolisme. obat. Oke, baik. Ya, coba ya, mohon perhatian ya. Kalau tadi jelas ya, jadi obat ya dia berpengaruh ke organisme hidup ya. Maka ketika obat masuk di dalam tubuh, maka dia akan bereaksi kemudian menimbulkan efek. Sekarang dibalik itu. Pengaruh organisme hidup terhadap obat apa? Jadi ketika kita mengkonsumsi obat, ya, obatnya masuk ya, adik-adik ya, masuk ke dalam tubuh kita kan gitu kan. Maka organisme hidup atau sistem biologis ya akan memperlakukan obat tersebut. Ya, nah proses-proses ya perlakuan organisme hidup terhadap obat itu ya, contohnya misalkan ya obat itu masuk nih, ya maka obat tersebut akan mengalami proses absorpsi, akan diserap itu kan, jadi di dalam tubuh ya dia kemudian apa namanya mengalami anu kan disolusi dan sebagainya, kemudian partikelnya diabsorpsi, oke ya diabsorpsi. Nah, diabsorpsi ya itu merupakan salah satu bentuk perlakuan organisme hidup terhadap obat. Obatnya kan kemudian diperlakukan diserap kan gitu. Oke ya. Nah, absorpsi adik-adik sekalian coba di notes ya. Absorpsi itu adalah perpindahan obat dari tempat aplikasi menuju ke sirkulasi sistemik. Ya, jadi absorpsi atau penyerapan itu perpindahan obat dari tempat absorpsi ya menuju ke tempat aplikasi menuju ke sirkulasi sistemik. Oke ya. Sehingga yang menjadi tujuan akhir dari proses ya absorpsi itu adalah sirkulasi sistemik atau peredaran darah. Oke ya. Nah ini. Nah, setelah kemudian diabsorpsi adik-adik sekalian ya, obat itu ya akan diperlakukan oleh organisme hidup atau sistem biologis akan mengalami distribusi atau perpindahan itu. Oke ya. Nah, distribusi itu adalah perpindahan obat dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh. Oke ya, didistribusikan kemana-mana kan gitu kan. Nah, ini. Oke ya, seperti distribusi bansos ya kemana-mana ini juga ya distribusi obat kemana-mana. Oke ya. Nah ini. Nah, kemudian ya setelah distribusi ya maka obat itu akan mengalami proses eliminasi atau elimination, pengurangan di situ. Ya, proses eliminasi itu ada dua. Yang pertama adalah metabolisme atau perubahan. Yang keempat adalah ekskresi atau pengeluaran. Oke ya. Ya, gimana Mas? Ada yang tanya, Mbak Adelia apa tadi?
Apa Mbak Adelia? Mbak Adelia Tessa? Nggak jadi? Kayak mau tanya tadi. Nggak ya? Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, metabolisme adalah perubahan, ya kan? Jadi metabolisme itu adalah perubahan obat ya menjadi ya metabolit dengan bantuan enzim. Oke ya, jadi apa metabolisme itu obat diubah tuh. Ya, mengapa kok diubah, Pak? Ya nanti pada pelajaran metabolisme kita akan diskusikan gitu ya. Ya. Mengapa obat kok diubah? Ya, ini ada maksudnya di situ ada adik sekalian kan gitu kan. Nanti disampaikan oleh Pak Arif lah di situ ya. Oke ya. Saya nggak perlu memberikan itu karena ini juga apa panjang penjelasannya. Nah, diubah kan itu ya namanya metabolisme atau biotransformasi. Kemudian proses yang terakhir adalah ekskresi. Ya, ekskresi itu pengeluaran. Ekskresi itu pengeluaran atau perpindahan obat, ya kan, menuju ke organ ekskresi untuk dikeluarkan. Mengapa kok obat harus dikeluarkan? Loh lah iya, nanti kalau tidak dikeluarkan akan berbahaya kan di dalam tubuh kan. Makanya harus dikeluarkan di situ. Oke ya. Nah, ini dinamakan ekskresi atau ekskresen pengeluaran di situ. Oke. Paham ya? Sehingga kalau apa namanya? Nah, kita narasikan adalah seperti ini. Jadi farmakodinamik adalah pengaruh obat terhadap organisme hidup, studi tentang tempat dan mekanisme kerja, serta efek fisiologi dan biokimia obat pada organisme hidup. Sedangkan farmakokinetik adalah pengaruh organisme hidup terhadap obat, penanganan obat oleh organisme hidup. Ya, studi tentang absorpsi, penyerapan, distribusi penyebaran, metabolisme perubahan dan ekskresi adalah pengeluaran di situ. Ya, kalau disingkat namanya ADME ya, adik-adik sekalian ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Jocelyn, Jocelyn bisa dipahami enggak? Bisa? Aman? Oke, baik. Lanjut ya. Nah, ini tadi ya apa namanya proses apa istilahnya APME tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Oke, saya kira ini sama dengan tadi kita lanjutkan. Oke. Nah, ini apa namanya adik-adik sekalian ya. Jadi obat di dalam tubuh itu tadi mengalami farmakokinetik, farmakodinamik gitu ya. Kalau farmakokinetik tadi ya absorpsi, distribusi, metabolisme, kemudian ekskresi gitu ya. Nah ini ada apa namanya istilah yang dinamakan bioavailabilitas ya. Ini adik-adik pernah dengar nggak istilah bioavailabilitas? Atau bahasa Indonesianya itu adalah ketersediaan hayati. Mbak Nurul Safira pernah dengar nggak ini bioavailabilitas? Pernah, Pak. Oke. Bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati, ya kan? Ukuran atau parameter yang mengindikasikan ya jumlah obat dan atau kecepatan obat untuk mencapai sirkulasi sistemik. Yaitu bioavailability itu ya. Oke ya. Jadi ukuran atau parameter yang mengindikasikan ya jumlah obat atau dan ya kecepatan obat untuk mencapai sirkulasi sistemik. Karena ya tadi coba ya ketika kita berbicara absorpsi, definisinya itu adalah perpindahan obat dari tempat aplikasi menuju ke sirkulasi sistemik di situ. Oke ya, gampang ya. Ya sehingga semakin prosentase obat mencapai sirkulasi sistemik itu semakin besar, maka bioavailability atau ketersediaan hayati suatu obat itu akan tinggi di situ. Oke ya. Sehingga saya tanya nih kepada apa namanya Mbak siapa nih contohnya Mbak Jocelyn ya. Kira-kira kalau obat itu diberikan dalam bentuk intravena ya, bioavailability ketersediaan hayatinya itu berapa ini Mbak Jocelyn? 100% mungkin, Pak. Betul ya. Jadi obat kalau diberikan secara intravena ya, bioavailabilitasnya itu 100% atau F sama dengan 1. Karena obat yang diberikan secara intravena, maka obat tersebut itu langsung diberikan menuju ke sirkulasi sistemik di situ ya.
pada konteks tersebut ya, obat tidak memerlukan proses absorpsi. Oke ya. Nah, karena target dari absorpsi itu kan ke anu ya, apa namanya itu, sirkulasi sistemik kan gitu ya, sehingga 100% itu ya. Jadi mungkin nanti kan juga disampaikan oleh Pak Arief ya. Jadi pemberian obat berdasarkan bagaimana proses masuk obat tersebut ya di dalam tubuh itu ada dua. Yang pertama adalah intravaskuler ya, kemudian yang kedua adalah ekstravaskuler. Cara membedakannya gampang ya. Jadi kalau intravaskuler, obat tersebut diberikan langsung masuk ke pembuluh darah. Sedangkan yang ekstravaskuler, obat itu diberikan ya tidak langsung ke pembuluh darah di situ. Oke ya. Contohnya untuk yang intravaskuler itu hanya ada dua, intravena dengan intraarteri. Selain tersebut itu adalah ekstravaskuler, ya termasuk ada yang intra-intra ya, intramuskuler, intraperitoneal, ya itu semuanya adalah ekstravaskuler. Karena apa? Prosesnya tidak menuju ke proses pemberiannya tidak langsung menuju ke pembuluh darah kan gitu ya, sehingga memerlukan proses absorpsi obat di situ. Oke ya, gampang ya. Nah, sehingga kalau obat itu diberikan ya, maka kemudian berada di dalam tubuh ya, dia melakukan aksi ya atau kerja obat yang kemudian menghasilkan efek di situ ya, adik-adik sekalian ya. Efek ada dua tadi ya, efek utama, efek samping. Efek samping itu bisa merugikan, bisa tidak merugikan ya. Oke, baik. Geser ya. Ya, berikutnya ini adalah tadi nasib obat di dalam tubuh gitu ya, atau farmakokinetik gitu ya. Nah, ini. Nah, ini saya geser lagi. Nah, ini apa namanya itu? Kalau ini pengaruh obat terhadap organisme hidup tadi ya, bentuknya kan mekanisme aksi atau kerja obat dan efek kan gitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung, nanti adik-adik tinggal apa mengulang aja ya bacaan pada apa slide yang saya sampaikan ini. Oke. Nah, ini juga penting ya adik-adik sekalian, mohon perhatian semua di situ. Oke ya. Saya mencoba untuk memberikan gambaran ringkas ya. Ini yang seringkali apa adik-adik itu sampai semester akhir itu masih bingung ya. Jadi obat obat kita konsumsi itu di dalam tubuh itu ngapain sih? Itu masih bingung ini kan. Adik-adik kadang masih bingung di situ. Saya akan mencoba anu ya, memberikan gambaran ringkas adik-adik sekalian ya. Jadi ketika obat itu berada di dalam tubuh itu ngapain ini kan gitu. Coba perhatikan adik-adik sekalian tadi ketika obat ya dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya, itu melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme intravaskuler. Oke ya, cara pemberian obat yang dia dimasukkan ke dalam tubuh langsung melalui sirkulasi sistemik. Oke ya, atau pembuluh darah ya, intravaskuler. Ini ada dua, intraarteri dan intravena. Oke ya. Ada satu lagi intrakardial, tapi nggak mungkin ya. Jadi obat dimasukkan langsung ke jantung. Oke kan? Nah, intravaskuler ya tidak melalui proses absorpsi kan gitu. Sehingga bioavailabilitasnya itu adalah 100% atau F sama dengan 1. Sedangkan obat jika diberikan ekstravaskuler adalah obat yang diberikan ya tidak secara langsung ya masuk menuju ke sirkulasi sistemik atau pembuluh darah. Sehingga obat pasti melalui proses absorpsi sehingga bioavailability-nya di bawah 100% atau F kurang dari 1. Oke ya, gitu ya, itu dulu. Baik. Ya. Kalau sudah saya lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan semuanya ya. Sekarang posisi obat kan di sini ya. Jadi obat ya sudah masuk ke sirkulasi sistemik ya. Jadi yang warnanya apa namanya orange itu adalah sirkulasi sistemik ya, adik-adik sekalian. Oke. Kemudian coba perhatikan ketika obat masuk ke sirkulasi sistemik ya, yang menjadi pertanyaan apakah obat itu bisa beredar atau terdistribusi Pak sendiri di dalam tubuh kita? Jawabannya adalah tidak bisa. Atau jawabannya adalah bisa, tetapi sangat pelan sekali. Oke ya. Oleh karena itu, ya, molekul obat harus ya diikat oleh protein
supaya apa? Bisa diedarkan ke seluruh tubuh di situ. Oke ya, paham ya? Sehingga si obat itu harus diikat oleh protein ini. Sehingga kalau sudah diikat, apa yang terjadi? Maka kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh di situ. Oke ya. Nah ini karakteristik molekul obat ya ketika berada di dalam sirkulasi sistemik ya itu berbeda-beda. Ada obat yang dia terikat kuat protein, ada obat yang terikat lemah protein. Ya, ini tergantung apa, Pak? Nah, ini setiap obat punya karakteristik yang berbeda-beda. Contoh misalkan kalau obat dia terikat kuat protein bisa jadi ya. Jadi setelah mengalami keseimbangan ini, maka kalau terikat kuat ya berarti jumlah yang terikat protein 90%, ya. Sedangkan yang bebas berarti berapa, Pak? Ya, sisanya berarti 10% dong, kan gitu kan? 10%. Nah, menjadi pertanyaan yang lain, apakah ada nih obat yang terikat lemah protein? Ada, kan? Saya juga nggak hafal kan gitu ya. Itu nggak perlu kita hafal di situ, ya. Tapi ada datanya. Yang penting adalah bagaimana ya untuk menginterpretasikan jadi obat yang terikat protein itu impactnya seperti apa, yang terikat lemah protein itu seperti apa, ya. Nah, kemudian yang terikat kuat protein ya, ini kan diedarkan ke seluruh tubuh ya, adik sekalian ya. Wah, dari ujung rambut ke ujung kaki. Truk, misalkan nih ke sini ya, pada suatu sel ya, pada suatu apa ya, kompartemen tertentu ya. Nah, ini juga mengalami keseimbangan. Jadi yang terikat ini 90 ya. Kemudian yang bebas ini adalah 10. Coba perhatikan adik-adik sekalian ya. Coba perhatikan. Nah, ketika dia sampai pada daerah tertentu atau kompartemen tertentu, dia mengalami keseimbangan ya. Yang terikat tetap 90, kemudian yang bebas 10%. Coba perhatikan, pakai logika ya. Obat yang bebas ini atau yang masih terikat protein ini yang bisa masuk ke sel pada organ target di sini, adik-adik sekalian. Mas Fakih Fikri masih, Mas Fakih, Iya, Pak. yang masuk ke dalam sel ya itu obat yang masih terikat protein atau obat dalam bentuk bebas. Kalau menurut saya yang bebas, Pak. Oke, baik ya. Jadi betul ya Mas Fakih Fikri ya. Jadi pada daerah tertentu ini ada adik sekalian, maka obat juga akan mengalami keseimbangan kan. 90% ya ini terikat protein, sedangkan 10% bebas. Ya, karena kalau bebas ukurannya kan kecil, tetapi kalau terikat protein, protein itu kan makromolekul. Ya, sehingga ini tidak bisa menembus pintu sel, sehingga yang bisa menembus pintu sel itu adalah yang bentuk bebas di situ. Ya, sehingga 10% itu yang masuk ke dalam sel, sedangkan yang 90% itu yang diedarkan ke seluruh tubuh. Oke ya. Nah, kemudian kalau obat tadi yang bebas masuk ke dalam sel, yang kebetulan selnya itu bukan menjadi sel target, maka ya molekul obat tersebut itu tidak menimbulkan efek atau menimbulkan efek samping. Oke ya, paham ya? Kalau molekul obat itu masuk ke dalam sel, kebetulan selnya adalah organ target, maka ya molekul obat tersebut berinteraksi dengan target obat, kemudian menghasilkan efek di situ kan itu. Setelah menghasilkan efek, kemudian cepat dia kemudian kembali lagi ke sirkulasi sistemik. Kalau molekul obat ini, adik-adik sekalian, masuk ke sel organ target, kebetulan organ targetnya itu adalah organ metabolisme, maka molekul obat tersebut akan mengalami metabolisme. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke sirkulasi sistemik. Kalau molekul obat tadi ya kebetulan masuk ke dalam sel organ, organnya itu kebetulan organ ekskresi, maka kemudian ya molekul obat itu akan mengalami ekskresi atau dikeluarkan dari tubuh. Oke ya, seperti itu ya, adik-adik sekalian ya. Nah, lama-lama kalau ada mekanisme ekskresi kan lama-lama kemudian obat itu akan apa istilah hilang ya, karena kan didistribusikan ya, muter-muter-muter, ketemu ginjal hilang, ketemu ginjal hilang terus menerus ya, sehingga kemudian apa namanya prinsip sederhana dari apa istilahnya itu obat berada di dalam tubuh itu adalah seperti yang saya sampaikan di situ. Oke, ini ada pertanyaan enggak ini? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, enggak perlu anu ya, malu-malu ya, silakan ya.
Ada yang ditanyakan silakan. Mbak Kaila, Sabila, Belum ada, Pak. bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik ya. Kalau sudah ini kita geser ke pengetahuan yang lain ya. Oke. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi proses absorpsi, distribusi, eliminasi ya. Jadi ketika obat itu diberikan secara ekstravaskuler, maka dia naik dulu kan gitu ya. Kalau ini apa namanya gambaran seperti itu adalah apa ya? Kurva hubungan antara konsentrasi obat ya di dalam tubuh ya. Jadi ketika obat itu diabsorpsi maka apa? Ya, konsentrasi obat di dalam tubuh kan meningkat gitu ya. Meningkat ya. Meningkat saya gambarkan aja nih. Ya. Anotasinya mana nih? Nggak muncul. Nggak muncul. Ah, ini. Saya biru aja. Nah, jadi diabsorpsi obatnya itu dia naik gitu kan. Nah, kemudian didistribusi, ada yang diabsorpsi, tetap didistribusi kan gitu ya. Lama-lama kemudian yang diabsorpsi itu mengecil, ya, distribusinya semakin meningkat, kemudian ada eliminasi, metabolisme dan agresi, turun 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 terus gitu ya, dan seterusnya di situ sampai kemudian seluruh obat mengalami apa namanya proses eliminasi yang terdiri dari metabolisme dan ekskresi di situ. Oke ya. Nah, ini sebenarnya ingin saya tambahkan aja. Nah, ini sebenarnya ada garis ya. Garis nanti ditambahkan sendiri. Kemudian garis yang kedua adalah ini. Oke. Garis yang atas ini ada adik sekalian garis yang atas ini dinamakan kadar toksik minimal. Ini saya ganti dengan yang biru. Sedangkan yang di bawah ini adalah kadar efektif minimal. Coba perhatikan ya adik sekalian ya. Oke, coba perhatikan semuanya. Gimana nih tadi? Nah, oke, coba perhatikan adik-adik sekalian. Kalau ini obat ya, adik-adik, ini obat ya. Saya gambarkan tadi, ini obat. Dia naik tuh, naik. Ini obat belum menunjukkan efek ya. Oke ya. Naik terus absorpsinya. Belum menunjukkan efek tuh. Tek, 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 tek. Nah, kalau sudah melampaui kadar efektif minimum, maka si obat itu baru menunjukkan efek itu. Oke kan? Nah, ini masih menunjukkan efek tuh. Tek, 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 tek. Kemudian dieliminasi sampai pada ya batas kadar efektif minimum. Kalau di bawah KEM ini, maka efek obat itu akan hilang di situ. Oke ya, akan hilang. Sehingga kalau ini saya tarik ke bawah, set, ini menceng maaf ya, ini tarik ke bawah, maaf menceng. Oke, coba perhatikan. Nah, ini adalah onset obat. Onset itu adalah waktu yang diperlukan oleh obat untuk menimbulkan efek di situ. Nah, sedangkan mulai titik ini ya sampai titik ini dinamakan durasi obat di situ ya. Durasi obat itu adalah seberapa lama efek itu ditimbulkan obat di situ ya, dari awal sampai hilangnya efek itu. Paham ya? Onset, durasi obat itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi berbicara hidroponium, saya menyebutkan onset, maka onsetnya itu cepat di situ. Ya kan? Bisa jadi karena absorpsinya itu adalah cepat. Dan kemudian durasinya juga pendek. Bisa jadi obat tersebut itu cepat sekali mengalami eliminasi di situ. Paham ya? Oke. Nah, Pak, kalau misalkan nih, apa namanya, eh, dia diabsorpsi terus, ya, menembus nih kadar toksik minimum, maka apa? Si obat itu kemudian menimbulkan efek toksik, sehingga efek toksik itu muncul manakala ya kadar obat di dalam tubuh itu melampaui kadar toksik minimum di situ. Oke ya. Nah, kemudian Anda note lagi adik-adik sekalian ya, yang titik ini ke bawah dinamakan jendela terapi, therapeutic windows, ya, therapeutic windows. Sehingga kalau therapeutic windowsnya itu sempit, maka obat itu ya tidak aman. Tetapi kalau therapeutic windowsnya itu lebar, maka
obat tersebut itu relatif aman kan gitu kan. Ya, karena kalau terapeutik Windows-nya itu sempit, adik-adik sekalian, maka obat tersebut itu di dalam tubuh dosis atau konsentrasinya itu berkurang sedikit, dia tidak akan menimbulkan efek. Tetapi kalau tinggi sedikit, maka berpotensi menghasilkan efek toksik di situ. Oke ya, nah ini bisa dipahami? Ya, ini saya hapus lagi, masih ada materi. Nah, saya cek lagi. Nah, ini gambaran ya, oral, subkutan, intramuskuler, intravena, adik-adik sekalian. Kemudian ini apa ini? Oh, ini penting juga ini. Ini masih berapa lama sih? Nah, ini sudah, oh sudah, oke, sudah mau selesai. Ini aja. Nah, ini first pass effect ya, adik-adik coba perhatikan ya. First pass effect ini salah satu poin yang juga menjadi penting ya. First pass effect ya, adik-adik sekalian. Ini first pass effect. Ini agak Ya, first phase effect adik-adik sekalian, kalau di Indonesia itu adalah efek lintas pertama. Itu apa sih, Pak? Ya, adik-adik mungkin barangkali belum apa istilah, belum pernah mendengar. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar gitu ya. Mungkin beberapa juga bingung ya, efek lintas pertama itu apa sih? Ya. Coba perhatikan adik-adik sekalian ya, saya ya. Jadi ketika obat ya diberikan secara peroral, adik-adik sekalian ya, ketika obat itu diberikan ya secara peroral atau pemberian yang lain, obat tersebut itu berada pada saluran pencernaan, ya, ini fokusnya pada saluran pencernaan, maka obat tersebut ya berpotensi mengalami first pass effect. Nah, sebelum saya mendefinisikan first pass effect, ya, saya lanjutkan dulu penjelasan saya. Jadi coba perhatikan, obat tersebut ketika ya diberikan ke dalam tubuh kita, kemudian berada pada saluran pencernaan, maka obat tersebut ya proses absorpsinya itu akan menembus dinding usus yang tebal. Oke ya. Menembus dinding usus yang tebal. Oke, pada gambar itu ada tuh ya, dinding usus yang tebal. Sehingga kalau dia menembus dinding usus yang tebal, bisa jadi tidak semua obat tersebut itu mengalami absorpsi di situ. Oke ya, berkurang kan gitu kan? Nah, kemudian setelah berhasil menembus dinding usus yang tebal, si obat itu belum apa-apa sudah ketemu yang dinamakan vena portal. Vena porta di situ. Vena porta itu apa, Pak? Pembuluh darah yang menuju ke ginjal sebelum menuju ke sirkulasi sistemik. Kalau sebelum menuju ke sirkulasi sistemik, dia sudah ketemu organ hati, maka si obat tersebut berpotensi mengalami metabolisme dong, mengalami perubahan. Iya, oke. Sehingga pertama tadi tidak semua bisa menembus dinding usus, kemudian kalau sudah menembus dia ketemu organ hati. Di metabolisme dikurangi lagi jumlahnya. Sehingga kemudian baru mencapai ke sirkulasi sistemik. Sehingga bisa jadi karena prosesnya ini, maka tidak semua obat itu bisa 100% mencapai sirkulasi sistemik. That's why ya bioavailability obat yang diberikan secara peroral atau obat yang diberikan dengan cara pemberian yang lain yang ditempatkan pada saluran pencernaan itu berpotensi bioavailability-nya itu adalah jauh kurang dari 100% di situ. Oke ya. Nah ini. Nah, fenomena tersebut dinamakan first pass effect atau efek lintas pertama. Sebagai catatan ya, metabolisme pada efek lintas pertama ini bukan metabolisme fase satu ya. Ya, bukan fase satu ya, karena obat kan belum mencapai ke sirkulasi sistemik di situ. Apakah ada Pak obat yang mengalami efek lintas pertama atau obat yang di sini ya bioavailabilitasnya itu adalah jauh kurang dari 100%. Saya kasih contoh ya, nanti adik-adik bisa ngecek sendiri di internet ya yang lain ya. Eh, pernah mendengar nggak Mbak Kayla Sansabila simvastatin ya? Pernah, Prof. Obat apa ini kira-kira? Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nggak tahu?
Nggak tahu. Oke. Mbak Jocelyn tahu? Mbak Jocelyn, simvastatin obat apa? Saya juga Izin kadang, menjawab, ya silakan. kolesterol, Pak. Oke, kolesterol ya. Jadi saya luruskan ya. Jadi simvastatin itu adalah obat anti kolesterol. Oke ya, obat anti kolesterol ya. Tapi istilahnya adalah obat penurun kadar lipid, Mbak. Ya, oke ya, kadar lipid di situ. Karena kalau kita berbicara lipid itu kan macam-macam ya, bisa kolesterol itu sendiri, trigliserida, LDL dan sebagainya. Ini nggak perlu kita bicarakan sekarang, nanti aja gitu ya. Nanti tambah bingung. Tetapi poin dari apa yang saya sampaikan itu adalah simvastatin itu obat penurun kadar lipid di situ. Oke. Nah, bioavailability-nya itu hanya 10% itu. Hanya 10% loh. Ya, artinya apa? Ketika kita minum simvastatin, hanya 10% itu yang menuju ke sirkulasi sistemik. Yang lain nggak bisa. Ya, yang lain langsung dikeluarkan ya melalui feses di situ atau di metabolisme ya. Sehingga apa namanya? Saking apa namanya itu kecilnya bioavailability dari simvastatin, makanya penggunaannya itu di malam hari itu. Mengapa kok malam hari, Pak? Iya, karena malam hari itu rata-rata orang itu kan nggak makan lagi itu. Menjelang tidur kan itu minum simvastatin. Karena kan nggak mungkin orang tidur makan kan itu. Ya nggak? Nah, kok mengapa orang makan kok bisa bermasalah dengan obat? Oh iya, karena bisa jadi unsur makanan itu dia akan memengaruhi proses absorpsi obat, bisa mengurangi proses absorpsi obat. Sehingga bioavailability-nya dia bisa berkurang lagi kan gitu. That's why ada beberapa obat yang sangat signifikan sekali ketika digunakan bersama-sama dengan makanan kan gitu. Sehingga kan ada rekomendasi dari apoteker nanti kepada pasien, ya obat ini digunakan sebelum makan atau sesudah makan. Dan gitu kan? Karena apa? Makanan itu punya potensi bisa mengganggu proses absorpsi obat. Oke ya, sekali lagi ini berkaitan dengan farmakologi atau farmakokinetik ya. Ya, paham ya sekarang ya adik-adik ya. Nah, lanjut ini first phase effect. Kemudian ini ada lagi yang dinamakan resirkulasi hepatik. Oke, ini juga salah satu fenomena juga, meskipun tidak semua obat mengalami ini ya adik-adik ya. Resirkulasi hepatik. Coba fokus ke kedua gambar ini, terutama yang kiri di situ ya. Circulation of bile acids ya, bile acids. Ya, jadi bile acids itu adalah asam empedu. Oke, coba fokus adik-adik sekalian, asam empedu ya itu dihasilkan oleh organ apa ini? Ya, habis ini selesai ya. Jadi asam empedu dihasilkan oleh organ hati. Karena apa? Sebagian besar mahasiswa itu menjawab asam empedu dihasilkan oleh kandung empedu. Salah ya. Dihasilkan oleh hati. Oke ya. Dihasilkan oleh hati dari substrat kolesterol. Oke ya, dari substrat kolesterol. Disimpan pada kandung empedu, dikeluarkan di usus halus. Oke ya. Logika yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian, fungsinya apa kan gitu, asam empedu. Nah, coba kita flashback ya bahwa asam empedu itu dihasilkan dari kolesterol. Ya. Kemudian apa? Diproduksi oleh hati, disimpan pada kandung empedu, kemudian dikeluarkan di usus. Tiga organ yang berbeda kan gitu. Nah, di usus adik-adik sekalian, fungsi dari asam empedu itu adalah untuk membantu proses absorpsi senyawa-senyawa yang larut di dalam lipid. Jadi asam empedu itu berperan sebagai emulgator gitu ya. Emulgator tahu ya? Ini sudah diberikan ya Mbak Kaila ya, emulgator ya. Ya, sehingga kan bisa ada bayangan ya bahwa asam empedu itu dia sifatnya sebagai emulgator, membantu senyawa-senyawa obat-obat yang larut di dalam lipid supaya dia apa? Ya tercampur pada medium usus sehingga lebih mudah untuk diabsorpsi. Makanya kemudian kalau di gambar itu proses absorpsinya kan di ileum kan gitu. Iya kan di ileum. Karena senyawa-senyawa yang larut lipid itu cenderung diabsorpsi di yeyunum dan ileum. Oke ya. Nah, uniknya adik-adik sekalian, senyawa-senyawa yang tadi di metabolisme di liver, ini ada beberapa senyawa yang terikut dengan asam empedu. Terikut dengan asam empedu, kemudian ikut terbuang ke usus. Nah, di usus halus ini ya, dia kemudian bisa direabsorpsi lagi di situ. Oke ya. Sehingga kalau ada obat yang di metabolisme menjadi metabolit,
kemudian ya dia terikut asam empedu ya, dibuang menuju ke duodenum, maka si obat itu berpotensi apa? Metabolitnya itu terurai, kemudian si obat itu kemudian direabsorpsi. Oke ya. Ini fenomenanya menarik ya, karena nanti di praktikum di semester ke depan, kalau misalkan adik-adik diminta untuk menyuntikkan obat barbiturat yang dinamakan teopental, teopental itu adalah obat tidur ya. Ini disuntik pada mencit, mencitnya tidur. Tapi kemudian beberapa individu dia bangun, tidur lagi itu. Karena apa? Obat tadi yang sudah diekskresi ya, dikeluarkan, itu direabsorpsi lagi melalui resirkulasi hepatik. Sehingga yang tadinya disuntik, ya tidur, kemudian bangun, kok tidur lagi ini kan? Jangan-jangan kurang tidurnya kan? Enggak seperti itu ya. Ini fenomena resirkulasi hepatik dari teopental. Nah, apakah ada obat yang lain? Ada, nanti bisa dicari sendiri di sini. Bisa dipahami ya, saya kira ya. Ya, mungkin sementara itu adik-adik sekalian karena keterbatasan waktu ya. Ini nanti dipelajari. Cabang ilmu tolong dipelajari ya. Ini beberapa keluar ujian nanti adik-adik sekalian. Tidak perlu dihafal ya, tetapi saya sebenarnya ingin mengajarkan bagaimana kita ya memahami konteks atau mendefinisikan dari sebuah istilah ya. Tapi nanti waktu aja ketemu di kelas saja di sini. Oke, baik. Ini cabang ilmu farmakologi. Nah, dan seterusnya Jiprek klinik ini nggak perlu ya. Oke, baik. Saya kira sudah hampir 2 jam ya, adik-adik sekalian kuliah pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kita ketemu minggu depan ya di kelas masing-masing ya. Saya sebenarnya sih. Ini kalau kelas Jumat itu kelas apa ya, Mas Mbak ya?